Kenapa semua tamu yang menginap di kamar 304 menghilang? Mengapa semua korban adalah gadis perawan? Malam ini, tanggal 1 Suro, dan kamar itu kembali dibuka. Apakah kau berani mendengarkan sampai akhir, sebelum suara pintu itu tertutup selamanya? Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Bandung dingin, langit hitam pekat. Malam 1 Suro. Di kawasan Dago, berdiri sebuah hotel butik berarsitektur kolonial. Indah di siang hari, mencekam saat malam. Nama hotelnya Hotel The Jagat. Hotel ini tak pernah sepi tamu, tapi tak banyak yang tahu. Kamar 304 di lantai 3 selalu dikunci rapat. Konon, di balik pintu kamar itu pernah ditemukan darah menempel di dinding. Tapi tidak ada mayat, tidak ada jejak. Yang ada hanya gaun putih, robek di bagian dada, dan bunga melati yang layu. Pengelola hotel Pak Danu, pria berusia 58 tahun, dikenal tenang. Tapi malam itu wajahnya pucat, tangannya gemetar saat memegang kunci kamar 304. Aku hanya membuka sekali dalam setahun. Saat 1 Suro, bisiknya. Namanya Nisa, 19 tahun, mahasiswi semester awal di Bandung. Ia datang bersama 2 temannya, Putri dan Rani. Mereka ingin uji nyali konten YouTube. Ini trending, Nis. Hotel angker. Bayangin kalau kita dapat penampakan, kata Putri bersemangat sambil menyalakan kamera. Rani ragu. Ia sempat merasakan hawa dingin begitu masuk lobi hotel. Apa nggak sebaiknya cari hotel lain? Ini kok auranya aneh banget ya? Tapi semuanya terlambat. Saat resepsionis melihat Nisa, ia menatap tajam, lama. Ada kamar kosong, tapi hanya kamar 304. Apa nggak ada yang lain? Tanya Rani. Petugas itu tersenyum tipis. Kamar ini istimewa. Sudah disiapkan sejak tadi pagi. Tanpa berpikir panjang, mereka menyetujui. Kamera menyala, lampu dinyalakan. Mereka naik dengan lift tua yang berderit setiap naik 1 lantai. Saat pintu lift terbuka, lorong lantai 3 terasa lebih dingin dari AC manapun. Bau melati menyeruak. Nisa membuka pintu kamar 304. Cetik. Cahaya lampu remang, dinding berwarna coklat tua. Di atas tempat tidur, ada bingkai foto wanita cantik memakai kebaya putih. Matanya seperti menatap mereka. Ini konten paling gila yang pernah kita buat, teriak Putri sambil tertawa. Tapi Nisa tak ikut tertawa. Ia merasa ada yang menatapnya dari balik cermin kamar mandi. Rani, lo denger itu nggak? Bisik Nisa pelan. Denger apaan? Jawab Rani sambil membuka tripod kameranya. Kayak ada yang bisik di kamar mandi. Putri mendekat dengan senter HP. Biasa aja kali Nis, air keran bunyi atau suara luar. Sini kita cek bareng-bareng. 3 gadis itu melangkah pelan ke kamar mandi. Suara deras hujan di luar kamar terdengar samar. Tapi entah kenapa, suasana dalam kamar begitu sunyi. Tak ada suara lain, bahkan AC pun terasa seperti berhenti. Cermin di kamar mandi berkabut, bukan karena uap, tapi seolah ada yang bernafas dari baliknya. Nisa menyentuh permukaannya. Dingin, seolah bukan kaca, tapi permukaan es. Tiba-tiba muncul tulisan samar dari embun di cermin. Kembalikan dia. Apa-apaan ini? Rani mundur panik. Put, lo iseng ya? Lo tulis pakai jari tadi ya? Apa? Enggak, demi Allah gua enggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Gelap, total. Hanya ada suara nafas berat, dekat, seperti ada yang berdiri di belakang mereka.
Putri menjerit dan menyalakan flash HP. Cahayanya menyorot cermin. Tak ada bayangan mereka. Cermin itu tak memantulkan apapun, hanya kegelapan. Dan di ujung cermin muncul sesosok wajah wanita dengan darah di bibir, tersenyum. Mereka lari keluar kamar mandi. Nisa jatuh tersungkur. Di bawah tempat tidur, matanya menangkap sesuatu. Gaun putih, gaun pengantin, penuh bercak merah. "Ini nggak benar! Ini nggak benar!" Nisa menggigil. Putri membuka pintu kamar, berniat kabur. Tapi pintu terkunci. Bukan cuma terkunci, gagang pintunya meleleh seperti lilin. "Tolong, buka!" Rani menggedor pintu keras-keras. Telepon kamar tiba-tiba berdering. Kring, kring. Nisa yang masih terduduk memandang telepon itu. Tak ada yang lain yang berani mengangkat. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat gagangnya. "Satu perawan belum cukup. Kamu harus menggantikan." Nisa melempar gagang telepon. "Siapa itu? Apa maksudnya?" Tiba-tiba jam dinding berhenti berdetak. Semua suara lenyap, hening. Lalu terdengar suara langkah kaki dari arah dalam lemari. Pelan. 1, 2, 3. Pintu lemari bergerak sendiri. Krik. Seseorang atau sesuatu berjongkok di dalam. Tangannya pucat, kukunya panjang. Dia menatap ke arah Nisa. "Nisa, kamu yang terakhir." Sosok dalam lemari itu perlahan merangkak keluar. Tubuhnya kurus, kulitnya putih kebiruan seperti mayat yang sudah berhari-hari dikubur. Rambutnya panjang menjuntai, mata hitam legam, mulutnya sobek hingga ke pipi. Ia mengenakan gaun pengantin yang sama seperti yang Nisa lihat di bawah tempat tidur. "Nisa!" Suara itu bukan suara manusia. Serak, dalam, bergema langsung di kepala. Putri menarik Nisa dengan paksa ke arah jendela. "Loncat! Kita harus keluar dari sini." "Tapi kita lantai 3, Put!" teriak Rani. "Daripada mati di sini." Nisa memalingkan wajahnya sejenak ke belakang. Sosok itu sudah berdiri. Tak bergerak, tapi kepalanya miring seperti boneka rusak. Rani nekat membuka tirai jendela. Tapi bukan pemandangan luar yang terlihat, melainkan kuburan. Ratusan nisan berjejer kabur dalam kabut putih. "Ini nggak masuk akal. Ini bukan dunia kita lagi." Rani hampir menangis. Lampu kamar kembali menyala, berkedip pelan. Satu persatu, foto-foto di dinding berubah. Semuanya menjadi potret wanita muda yang sama. Gadis perawan, berlumuran darah, tersenyum. Putri mulai gemetar. Kenapa wajah mereka semua mirip Nisa? Nisa tak menjawab. Ia malah memegang kepalanya, pusing luar biasa. Matanya perlahan berubah, seperti kosong. Aku tahu tempat ini," gumamnya lirih. Putri mendekat. "Lo ngomong apa sih, Nis? Kita harus keluar." "Aku pernah ke sini, tapi dalam mimpi." Nisa menatap lurus ke arah cermin. "Ada seseorang yang selalu memanggilku. Sejak kecil, tiap malam satu suro. Namanya Ratna." Tiba-tiba tubuh Nisa kejang. Matanya membelalak. Ia menjerit keras, tapi bukan dengan suaranya sendiri. Suara yang keluar seperti suara wanita dewasa, berat dan dalam. "Aku pulang, dan aku mau yang telah dijanjikan." Rani berteriak panik. "Nisa kerasukan!" Putri mencari sesuatu, apa saja, untuk menolong. Tapi semua benda di kamar mulai terlempar sendiri. Cermin pecah, TV meledak, lampu gantung jatuh menimpa lantai. Lalu pintu kamar terbuka perlahan. Pak Danu berdiri di sana. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan rahasia gelap. "Sudah waktunya," katanya lirih. "Apa maksudnya?" Putri marah. Pak Danu melangkah masuk. Dia sudah terpilih sejak lahir. Ibunya membuat perjanjian sebelum dia lahir, agar bisnis keluarga tidak bangkrut. Sebagai gantinya, anak pertamanya akan jadi tumbal saat malam satu suro ke-19. Rani membeku. "Lo nggak serius?" "Dan malam ini adalah malamnya." Pak Danu melangkah ke arah Nisa
yang tubuhnya mulai melayang perlahan ke udara. Dari perut Nisa mulai keluar darah. Darah menetes dari perut Nisa, sedikit demi sedikit mengalir di udara, lalu jatuh ke lantai kayu kamar 304. Namun, anehnya darah itu tak menyebar. Darah itu bergerak sendiri, membentuk sebuah simbol aneh, segitiga melingkar dengan mata di tengah. Putri menjerit, "Berhenti, kalian gila, dia masih hidup!" Pak Danu berdiri di belakang tubuh Nisa yang melayang. Dengan tenang ia mengeluarkan selembar kertas tua dari balik jasnya. Lembaran itu kusam, bernoda darah, dan di sudutnya tertera nama. Surat Perjanjian Nyem Ratnawo tahun 2005. "Ini kesepakatan ibunya," ucap Pak Danu. "Hotel ini dulu hampir bangkrut. Ibunya Ratna datang ke dukun di Lembang. Ia menangis meminta jalan, lalu ditawarkan ini. Tumbal setiap 19 tahun saat malam satu suro. Dari darahnya sendiri." Putri mundur, air matanya menetes. "Nisa nggak tahu apa-apa, ini nggak adil." Pak Danu menatap Putri dengan tatapan kosong. Perjanjian pesugihan tak kenal adil, hanya mengenal darah dan janji. Sementara itu, tubuh Nisa mulai mengeluarkan cahaya samar. Matanya terbuka. Tapi bukan Nisa yang bicara. "Aku Ratna, aku datang menagih." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Cermin pecah seluruhnya. Tirai berkibar meski jendela tertutup. Semua lampu padam. Tiba-tiba, dor! Petir menyambar luar hotel. Untuk sedetik semuanya terang. Dan di balik jendela, terlihat puluhan bayangan perempuan berdiri diam, mengenakan gaun putih, mata kosong. Tumbal-tumbal sebelumnya. Putri menatap Nisa yang kini turun perlahan ke lantai. "Nisa, lo masih ada di sana?" Nisa menoleh pelan, wajahnya berubah. Pucat, seperti mayat, tapi air mata mengalir di pipinya. "Aku masih di sini, tapi dia ada di dalam aku." Rani menggenggam tangan Nisa. "Lo harus lawan, ini bukan lo kuat, Nis." Tiba-tiba, Pak Danu menghampiri altar kecil yang tersembunyi di balik lemari. Ia menyalakan dupa dan mulai membaca mantra dalam bahasa Sunda kuno. "Buka gerbang, terima persembahan, biarkan rejeki mengalir kembali ke tanah ini." Saat itu, Putri tak tahan lagi. Ia mengambil tripod kamera dan menghantam kepala Pak Danu dari belakang. Brak! Pak Danu terkapar, dupa padam. Dan tiba-tiba Nisa menjerit sangat keras, memecah keheningan. Tubuhnya bergetar, urat-urat lehernya mencuat. Dari dalam mulutnya keluar asap hitam, membentuk wajah wanita tua, berambut panjang, bermata merah. "Aku belum pergi!" Asap hitam pekat itu membumbung dari mulut Nisa, berputar di udara membentuk wajah Ratna, ibunya sendiri, tapi dalam wujud yang lebih menyeramkan. Kulitnya pucat seperti kertas, matanya menyala merah darah, mulutnya lebar dengan gigi hitam dan tajam. "Kalian tidak bisa menghentikan ini. Ini sudah dipilih sejak lahir." Putri memeluk tubuh Nisa yang lunglai. "Lo nggak sendirian, Nis. Kami di sini." Rani menatap simbol darah di lantai yang kini menyala merah. Ia tahu, mereka harus menghancurkan simbol itu. "Putri, tripod lo, hancurin lingkarannya sekarang!" teriak Rani. Putri ragu. "Tapi kalau itu ikatannya sama Ratna, gimana kalau..." "Hancurin!" jerit Nisa, kali ini dengan suaranya sendiri. Putri menggertakkan gigi. Ia ambil tripod yang masih basah darah dari kepala Pak Danu dan beraak. Ia menghantam simbol itu sekuat tenaga. Simbol darah memercik, nyala merahnya padam. Asap hitam di udara menggeliat keras, melengking marah. Arah! Wajah Ratna terbelah dua, lalu pecah menjadi ribuan kepingan asap yang beterbangan. Tapi sebelum benar-benar lenyap, ia sempat berbisik, suara yang hanya Nisa dengar. "Kamu, anakku, kau tak akan pernah bebas." Nisa roboh, tubuhnya menggigil, tapi ia sadar. Tangannya bergetar, wajahnya penuh keringat dan air mata. Aku lihat semuanya," katanya lirih. Putri memeluknya erat. "Lihat apa?" Nisa menatap kosong ke arah dinding. "Masa lalu,
malam saat ibu membuat perjanjian itu. Flashback 20 tahun lalu. Ratna muda duduk bersimpuh di depan dukun tua bersorban hitam. Tangannya menggenggam foto calon suaminya yang saat itu baru meninggal karena kecelakaan. Hotel warisan keluarga hampir habis. Tidak ada uang, tidak ada warisan. Aku rela apapun asalkan tempat ini hidup kembali. Dukun itu hanya tersenyum. Maka berikan darah keturunanmu. 19 tahun dari sekarang, saat malam 1 suro, kau harus menyerahkan anak pertamamu yang belum ternoda. Ratna mengangguk. Tapi air matanya jatuh. Ia belum tahu, janji itu tak akan pernah bisa ditarik kembali. Kembali ke kamar 304. Rani menutup mulut. Jadi lo tumbal karena janji itu? Nisa mengangguk. Tapi bukan cuma aku. Putri menatap Nisa bingung. Maksud lo? Nisa menunjuk ke arah tubuh Pak Danu yang mulai siuman. Dengan suara serak ia berkata, aku cuma pelaksana. Yang membuat perjanjian ini bukan hanya Ratna. Mata Pak Danu menatap tajam ke arah mereka. Hotel ini dibangun dari darah dan kutukan. Kalau tumbal tidak diberikan, yang lain akan menjemput kalian semua. Pak Danu batuk. Darah keluar dari sudut mulutnya, tapi matanya masih hidup dan gelap. Rani memegangi tripod yang tadi ia gunakan untuk menghantam simbol. Kau bilang Ratna bukan satu-satunya. Maksud lo apa? Pak Danu tersenyum lemah. Hotel ini sudah memberi makan sejak zaman Belanda. Nisa menatapnya tajam. Lo, yang terus-menerus cari gadis perawan untuk jadi tumbal? Pak Danu mengangguk pelan. Bukan aku yang cari, mereka yang datang sendiri, disesatkan oleh yang kau panggil kutukan. Putri menggertakkan gigi. Lo gila, lo biarkan semua itu terjadi demi uang? Pak Danu menatap ke atas, suaranya berubah getir. Bukan cuman uang, ini soal kelangsungan. Semua orang yang punya kekuasaan pasti menyimpan bangkai. Hotel ini bukan hotel biasa. Lalu ia menunjuk lantai. Lihatlah, di bawah sini bukan fondasi, tapi ruang pemujaan. Tiba-tiba, lantai kamar 304 bergetar. Duk, duk, duk. Seolah ada detak jantung raksasa di bawah mereka. Tiba-tiba, lemari tua di pojok kamar bergerak sendiri. Terbuka pelan. Di balik tumpukan selimut dan bantal, muncul lubang rahasia, semacam pintu kayu kecil ke bawah tanah. Apa itu? Bisik Rani, nyaris tak percaya. Nisa menatap lubang itu, tubuhnya mulai menggigil. Itu yang sering datang di mimpiku. Pintu itu. Pak Danu tertawa pelan. Itulah jantungnya, pusat dari semua perjanjian. Di bawah sana, arwah para tumbal dikurung. Dan jika tidak ada tumbal baru, mereka akan naik. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam lubang. Tangisan, tawa, rintihan. Putri mendekat pelan. Kita harus bakar tempat ini. Nisa menahan tangannya. Kalau dibakar sekarang tanpa memutus perjanjiannya, roh-roh itu lepas dan akan mengutuk seluruh kota. Rani panik. Terus apa? Kita diam aja nunggu Nisa mati di sini? Pak Danu menunjuk ke arah dinding. Ada cara, tapi hanya satu orang yang bisa menutup semua ini. Siapa? Tanya Putri. Tumbal itu sendiri. Hening. Nisa menunduk. Aku harus masuk ke dalam lubang itu? Pak Danu mengangguk. Kau harus menawarkan dirimu sendiri. Masuk, hadapi arwah-arwah itu, dan tutup perjanjiannya dari dalam. Kalau berhasil, kau bisa kembali. Tapi kalau gagal, dia akan jadi bagian dari mereka selamanya. Lanjut Rani pelan. Putri memeluk Nisa erat. Nggak bisa begini, Nis. Lo nggak harus ngelakuin ini sendirian. Tapi Nisa melepaskan pelukannya perlahan. Ini darahku, ini janji ibuku. Kalau nggak sekarang, akan terus ada korban. Dengan langkah pelan, Nisa mendekati lubang. Suara-suara dari dalam makin jelas. Nisa, kamu sudah ditunggu. Ia menoleh sebentar, matanya basah. Kalau aku nggak kembali, tolong bakar hotel ini sampai jadi abu. Lalu, ia melompat. Gelap menelannya dalam sekejap.
Pintu lubang menutup sendiri. Krak! Gelap. Nisa jatuh ke tanah berlumpur. Suara tangis dan bisikan langsung menyergap telinganya. Tangannya gemetar saat menyentuh dinding basah. Bukan batu, tapi daging. Seperti perut raksasa yang hidup. Di mana ini? Gumamnya nyaris tak bersuara. Lorong sempit itu menyala samar, bukan oleh cahaya, tapi dari urat merah menyala yang merambat di dinding. Denyutnya mengikuti detak jantung. Tuk! 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 Langkah Nisa perlahan. Tiap beberapa meter terdengar suara. Kembalikan darah kami. Jangan pergi dari sini. Kau bagian dari kami. Lalu bayangan mulai muncul. Perempuan-perempuan berpakaian putih. Wajah mereka hancur. Rambut menutupi muka. Semua berdiri diam memandang Nisa. Tiba-tiba salah satu dari mereka berbisik, "Ratna, anakmu telah datang." Nisa melangkah makin dalam. Hawa semakin dingin. Tiba-tiba ia sampai di ruangan besar, semacam kuil bawah tanah. Di tengahnya, sebuah gerbang batu raksasa dengan simbol yang sama seperti yang terbentuk dari darah di kamar 304. Di depan gerbang, berdiri sesosok perempuan berpakaian kebaya putih. Wajahnya Ratna. Tapi kali ini bukan bayangan, bukan roh, ini nyata, wujud utuh. "Nisa, kau akhirnya datang juga," ucapnya lembut. Nisa menggertakkan gigi. "Ibu, kenapa?" Ratna tersenyum pahit. "Dulu ibu tidak tahu apa yang dikorbankan. Kukira ini hanya soal harta, tapi ternyata ini soal jiwa. Dan sekarang, ibu terjebak di sini, bersama mereka." Ratna melangkah pelan, lalu memegang tangan Nisa. "Tapi kamu bisa menutup gerbang ini dengan satu syarat." Nisa menahan napas. "Apa?" "Kamu harus menggantikan ibu selamanya." Hening. Air mata Nisa jatuh. "Jadi, aku masuk, mereka bebas, tapi aku tetap di sini?" Ratna mengangguk. "Kalau tidak, kutukan ini akan kembali dan korban akan terus berdatangan." Tiba-tiba, suara ribuan bisikan mengelilingi mereka. Bayangan-bayangan mulai bergerak ke arah Nisa. "Pilih sekarang, atau kamu kami ambil." Nisa memejamkan mata. Tangannya meraih liontin kecil yang sejak kecil ia pakai. Pemberian Ratna. Ia menatap ibunya, lalu menatap gerbang batu. "Kalau ini jalan satu-satunya, maka biarlah aku yang menanggungnya." Ia mendekati gerbang. Tangannya berdarah, ia tempelkan di simbol gerbang. "Dengan darahku, aku tutup perjanjian ini." Seketika, gerbang menyala terang. Tanah berguncang, jeritan bergema. Satu persatu arwah tumbal terangkat ke atas, terang damai. Ratna menangis. "Maafkan ibu." Nisa menoleh, tersenyum. "Sudah terlambat, Bu, tapi aku maafin." Lalu, krak. Gerbang tertutup. Tubuh Nisa menghilang. Di atas kamar 304, Putri dan Rani mendengar suara gemuruh dari dalam lantai. Lalu, hening. Tiba-tiba, udara jadi hangat. Aroma melati menghilang. Pintu kamar 304 terbuka sendiri. Tak ada darah, tak ada simbol, tak ada jeritan. Dan tiba-tiba surat perjanjian di tangan Pak Danu terbakar sendiri hingga abu. Rani menatap Putri. Lo pikir dia berhasil?" Putri menangis. "Dia nggak kembali." Pak Danu hanya terdiam, menatap langit-langit, lalu berkata lirih, "Tapi kutukannya sudah pindah." 3 hari setelah malam 1 Suro, Hotel The Jagat ditutup. Polisi hanya menemukan 1 korban luka berat, Pak Danu. Tidak ada tanda-tanda kejahatan, tidak ada bukti pembunuhan. Dan yang paling membuat bingung, Nisa hilang. Tidak ada jejak keberadaannya di kamar 304, tidak di CCTV, tidak di catatan resepsionis. Putri duduk di depan kamar kosnya, matanya sembab, tangannya memegang liontin kecil berbentuk bulan sabit, liontin yang Nisa selalu pakai. Ia menemukannya di luar pintu kamar hotel, sesaat setelah semuanya hening.
Rani mendekat, membawa teh hangat. Masih belum bisa tidur? Putri menggeleng. Gua ngerasa dia masih di sini. Di Bandung maksud lo? Putri menatap liontin itu. Enggak, di dalam gua. Rani terdiam. Lo ngomong apa sih? Putri berdiri. Tiba-tiba dari arah belakangnya, lampu lorong kosan berkedip. Angin dingin berembus. Bunga melati tiba-tiba berjatuhan dari loteng. Rani, lo lihat itu? Lihat up. Brak. Pintu kamar kos Putri tertutup sendiri, terkunci dari dalam. Rani mencoba membukanya, panik. Putri, buka pintunya! Dari dalam kamar terdengar suara Putri, tapi lebih rendah, lebih berat. Dia belum pergi. Rani mendekat ke lubang kunci. Sesuatu menempel dari dalam, mata, bukan mata Putri. Mata merah, penuh dendam. Rani, tolong aku. Itu suara Putri, sekilas. Lalu berubah lagi menjadi suara yang asing. Sudah kubilang, perjanjian darah tidak bisa diputus, hanya dipindah. Sementara itu rumah sakit jiwa Cisarua. Pak Danu duduk diam, ditatap dokter dengan bingung. Sejak malam itu, ia hanya menggumamkan satu kalimat. Dia sudah kembali, tapi bukan sebagai korban. Dokter menulis laporan sambil melirik Pak Danu yang kini tertawa pelan. Nisa sudah jadi penjaga gerbang. Malam berikutnya kamera CCTV kos Putri. Tepat jam 1.04 dini hari, gambar CCTV menampilkan sosok Putri berjalan keluar kamar. Ia mengenakan gaun putih, rambut tergerai, mata kosong. Tapi bukan itu yang paling menakutkan. Di belakangnya, tampak bayangan puluhan perempuan bergaun sama mengikuti diam-diam. Bandung, 1 tahun kemudian. Hotel The Jagat kini jadi bangunan kosong berlumut. Tak ada aktivitas, tak ada pengelola. Namun, setiap malam 1 suro, warga sekitar melaporkan satu hal aneh. Lampu kamar 304 menyala sendiri. Dan kadang terdengar suara perempuan menyanyi dari lantai 3. Di tempat lain kosan yang ditinggali Putri, Rani berdiri di depan kamar Putri. Ia membawa segelas susu hangat dan secarik surat. Sejak insiden tahun lalu, Putri berubah. Ia lebih pendiam, lebih sering berbicara sendiri. Dan setiap malam bulan mati, Rani mendengar Putri berdoa dalam bahasa Sunda kuno. Padahal Putri bukan orang Sunda. Malam ini, ada yang berbeda. Kamar Putri terbuka. Put, gua masuk ya. Kamar gelap. Tirai tertutup. Cermin ditutupi kain hitam. Di tengah kamar duduklah Putri, mengenakan gaun putih. Di sekelilingnya, bunga melati, darah ayam, dan lilin merah membentuk lingkaran. Rani panik. Put, lo ngapain? Putri menoleh pelan, senyumnya dingin. Aku cuma jaga janji. Rani mundur. Janji apa? Putri berdiri, matanya bukan mata manusia, hitam pekat. Gerbang tak boleh kosong. Tiba-tiba, dinding kamar bergetar. Cermin yang tertutup robek sendiri, menampilkan bayangan kamar 304 lengkap dengan gerbang batu di tengahnya. Dan dari cermin itu, muncul bayangan seorang gadis. Nisa. Wajahnya tenang, tapi matanya mengandung ribuan tahun kesedihan. Rani, aku masih di sini. Lo kenapa? Lo masih bisa keluar? Nisa menggeleng pelan. Enggak, tapi gerbang butuh penjaga baru dan Putri sudah dipilih. Putri tertawa pelan. Aku enggak korban, Ran. Aku penerus. Di setiap generasi akan selalu ada yang dipilih. Bukan untuk dikorbankan, tapi untuk mengawasi. Cermin pecah. Dan di balik pecahan itu, terlihat kamar 304 kembali hidup. Lengkap dengan resepsionis, tamu, musik jazz tua. Hotel The Jagat beroperasi kembali, tapi bukan di dunia ini. Putri menatap Rani yang terpaku. Kalau kamu bertahan hidup dari malam ini, kamu juga akan melihat yang kami lihat. Bertahan dari Krak! Pintu kos menutup sendiri. Lampu padam. Suara langkah kaki terdengar dari langit-langit. Langkah puluhan perempuan datang menjemput.
Ending, cliffhanger. 3 bulan kemudian Bandung. Sebuah hotel baru dibuka di kawasan Dago. Desainnya modern, mewah. Nama hotelnya The New The Jagat Heritage. Di brosur pembukaan tercantum nama manajer utama, Putri A. Wijaya, General Manager. Dan di sudut kanan brosur, nyaris tak terlihat, ada tulisan samar dengan tinta merah. Tersedia kamar spesial hanya saat 1 Suro, nomor 304, dalam kelamnya malam 1 Suro, ketika batas antara dunia nyata dan gaib menjadi setipis kabut di atas tanah basah, kita dihadapkan pada sebuah kebenaran yang tidak ingin kita dengar. Beberapa kutukan bukan untuk dipecahkan, melainkan untuk diwariskan, dan bukan oleh kehendak manusia semata, tetapi oleh kesepakatan yang ditulis dengan darah dan keputusasaan. Kisah Nisa bukan sekadar kisah seorang gadis Malang yang menjadi korban. Ia adalah representasi dari generasi yang menanggung dosa pendahulunya. Ia adalah suara mereka yang tak pernah didengarkan, karena orang-orang yang membuat keputusan hidup dan matinya telah lama tenggelam dalam ketamakan. Ratna, sang ibu, mungkin memulai perjanjian itu demi kelangsungan usaha dan nasib. Tapi seperti semua kontrak dengan kegelapan, tak ada akhir bahagia. Yang lebih tragis, keputusan Nisa untuk mengorbankan diri tidak benar-benar menghentikan siklus. Ia hanya memindahkan pusatnya, mengalihkan jalur darah dan penderitaan ke wadah yang baru. Putri, sang sahabat. Putri yang dulunya skeptis, kini menjadi penjaga. Tapi ia tidak dikendalikan oleh kekuatan jahat seperti sebelumnya. Tidak, ia memilih jalannya sendiri. Ia menerima warisan kutukan itu dengan sadar sebagai pemilik kunci gerbang. Bukan korban, bukan tumbal, tapi wasit dalam permainan abadi antara dunia manusia dan dunia roh. Dan apa yang kita lihat di akhir kisah, sebuah hotel baru yang dibuka, modern dan megah, menyimpan semua trauma di balik dinding kaca dan marmer mahal, adalah cerminan dunia kita sendiri. Kita suka menyembunyikan kegelapan di balik kemewahan. Kita lupa bahwa tempat-tempat megah sering dibangun di atas air mata yang tak terlihat. Kini, Hotel The Jagat bukan lagi sekadar bangunan berhantu. Ia telah berubah menjadi entitas hidup, bergerak, bernafas, dan menatap manusia yang mendekat dengan senyum penuh janji. Tiap 1 Suro, gerbang dibuka, dan kamar 304 bersinar kembali. Tak ada yang tahu siapa akan menjadi pengganti berikutnya. Tak ada yang bisa menebak siapa yang akan berjalan masuk sebagai tamu dan tidak pernah keluar. Dan kamu yang telah membaca atau mendengar kisah ini dari awal hingga akhir, jangan terlalu cepat menarik napas lega. Karena setiap cerita yang diceritakan membuka sedikit celah antara dunia ini dan dunia di bawah. Celah yang cukup untuk 1 arwah lewat, atau untuk 1 janji lama kembali ditagih. Jadi jika suatu hari kamu menginap di sebuah hotel lama di Bandung dan kamu mendapat kamar nomor 304, jangan hanya melihat ke cermin, lihat lebih dalam. Karena mungkin ada seseorang di sana yang sedang menunggumu untuk melanjutkan warisan mereka.